pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, coba dilihat dulu temennya seperti orang yang nggak hadir hari ini. Coba. Kita sama. Oke, kita doakan ya kita sama Alfi, semoga lekas sembuh agar bisa bergabung kembali ya, untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke anak-anak, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta tolong kepada KM untuk berdiri depan kelas dan memimpin berdoa. Ya, Duduk rapi. 1, 2, 3. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke anak-anak, sebelum mulai kegiatan pembelajaran ya, ada kata-kata bijak ya dari seorang motivator yang katanya, the effort you put in today will set the success you will see tomorrow. Yang artinya dalam bahasa Arab, apa yang kalian pelajari dan usahakan hari ini adalah cerminan kalian di masa depan ya. Nah, dan menurut Bapak pribadi ya, belajar itu seperti halnya menabung. Semakin banyak yang kalian tabung sekarang, itu akan semakin banyak juga hasil yang kalian dapat di masa depan ya. Maka dari itulah kita harus selalu senantiasa semangat dalam belajar, bisa menjadi anak-anak yang sukses dan orang yang sukses. Amin. Oke, di pertemuan kemarin ya, kita sudah mempelajari apa itu KKA. Ada yang masih ingat apa itu KKA? Oke. Kecerdasan buatan, Pak. Kecerdasan buatan. Oke, betul. Coba ada yang lain? Ya, kira? Mesin atau komputer yang dibuat agar bisa berpikir seperti manusia. Oke, betul sekali. KKA itu kepanjangan ya atau singkatan dari coding, kecerdasan, artifisial. Di mana coding itu bahasa sederhananya adalah kita memberikan sebuah perintah kepada kecerdasan artifisial. Dan si KKA ini bisa berpikir layaknya seperti manusia. Berpikirnya kayak gimana? Pertama, bisa menganalisis, bisa membedakan mana itu manusia, mana itu hewan, mana itu barang atau benda. Ya. Selain itu bisa juga diperintah atau diberi instruksi agar dia bisa keputusan, ya, atau mengambil tindakan. Dalam pembelajaran hari ini, kalian semua nanti akan bersama-sama dibagi kelompok dan berdiskusi mengenai kecerdasan artifisial ini. Nah, diharapkan nanti setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menganalisis jenis-jenis KA. Ya, ini ada beberapa jenis KA. Lalu yang berikutnya adalah menentukan langkah-langkah menggunakan aplikasi KA. Dan terakhir, kalian harus bisa mempresentasikan penggunaannya secara berkelompok di depan. Ketika kita belajar sekarang itu ada penilaiannya ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penilaian sikap melalui cara observasi. Ya, jadi segala yang kalian lakukan di kelas ini, pertama Bapak ngambil penilaian dari keaktifannya. Kayak tadi berani Akila ya, aktif berani menjawab. Kemudian kolaborasinya, kerjasama antar siswa. Dan terakhir ada empatinya. Penilaian yang kedua adalah tes keterampilan, di mana nanti kalian presentasi secara berkelompok dan dinilai juga dalam pembuatan proyeknya, apakah sesuai dengan kontennya, apakah kalian sudah kreatif dalam membuatnya, seperti itu ya. Dan penilaian terakhir itu adalah tes tertulis atau individu. Kalau tadi penilaiannya berkelompok, sekarang perorangan. Nanti Bapak kasih barcode atau linknya aja ya, di share ke grup. Kalian bisa tinggal klik, nanti ada 10 pertanyaan ya mengenai tes formatif ini. Dan ada gambaran di sini, coba dijawab. Apakah aplikasi yang terdapat K di dalamnya bisa mengerti seperti manusia? Menurut kalian? Apa yang kompak jawabannya apa? Bisa. Oke, kenapa bisa mengerti? Ternyata memiliki otak atau dibuat kecerdasan buatan ini untuk bisa berpikir seperti manusia dengan beberapa tahapannya. Ya, secara umum itu ada 3 tahapan. Nanti Bapak jelaskan di slide berikutnya. Oke.
Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita ambil contohkan misalnya dalam penggunaan Google Translate ya. Kita bareng-bareng aja di Google, kalian tinggal ketik Google Translate. Oke, misalnya kalian ingin mencari tahu apa kira-kira seragam aja ya, seragam. Kita tinggal ketik aja seragam. Oke, dalam bahasa Indonesia kemudian tuh si Google Translate ini bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris yang menjadi uniform ya. Nah, jadi tahapan itu pertama apa? Kita mengetik dulu. Nah, dengan cara kita mengetik itu, kita udah melalui tahapan yang pertama, yaitu input. Input itu artinya adalah masukan ya. Kedua, diproses. Nah, ketika suka ada loading tuh ya, loading kayak gitu ya, itu lagi memproses jawabannya ya, lagi memilih jawaban yang paling tepatnya apa. Kemudian ketika keluar jawabannya uniform ya, uniform itu berarti sudah masuk ke tahapan terakhir, yaitu output. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama apa? Input. Kedua proses. Ketiga output. Secara umum seperti itu cara KA ini bekerja. Biar ada gambaran yang lebih jelas tentang cara kerja KA, ini udah ada link demonstrasi cara kerja KA. This activity, dalam kegiatan ini, you will program or train AI, artificial intelligence, to identify, untuk mengidentifikasi mana yang termasuk fish or trash atau sampah. AI does not know if an object is a fish or trash. Gak tahu gambar itu tuh ikan atau objek sampah sebelumnya, but it can proses image and editable patterns ya. Tapi bisa kalau kita kasih perintah. Oke, kita bareng-bareng aja ya. Ini apa? Maksudnya adalah 17 miliar plastik setiap tahunnya berada di lautan. Kan? Katanya AI learn from users. AI ini lagi diproses ya, dia lagi belajar dari pilihan yang kalian tadi buat. Jika kamu membuat salah-salah ya, pilihan yang salah, maka si AI juga bakal mengulangi kesalahan itu. Kemudian berdasarkan tadi perintah yang dimasukkan ya, melalui masukan data gambar, sampah dan ikan, maka dikelola ini ya, ini udah bisa mengidentifikasi mana yang ikan, mana yang sampah. Tetapi kalau kita cermati di sini masih ada nih kayak gambar apa? Sampah kaleng, ada ban. Nah, cuma 2. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebelumnya kita belum memasukkan data gambar objek-objek ini ya, sehingga AI juga kesulitan buat membedakan itu ikan atau belum, karena belum ada data sebelumnya. Makin banyak data yang dimasukkan, maka AI ini bakal makin tepat dalam menjawabnya. Seperti itu, paham ya? Nah, tadi ketika kalian memilih jenis ikan ataupun sampah, itu masuk ke input, maka yang pertama, kemudian diproses, dan ini terakhirnya AI-nya udah bisa menganalisis dan mengidentifikasi. Oke, sampai sini clear ya, paham ya? Nah, sebetulnya kalau jenis KA ini ada banyak ya, ada sekitar 7 jenis KA. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak persingkat aja jadi 3 dulu. Oke? Nah, yang pertama itu adalah
Natural Language Processing atau biasanya disingkat NLP. Nah, di NLP ini adalah jenis KA yang bisa mengerti ketika hanya teks yang dimasukkannya. Ya, ingat-ingat kita masukin datanya berupa teks bukan gambar, nah, image or picture. Ya, tapi hanya teks. Contoh penggunanya ada Google Translate, tadi di awal kita sudah praktekkan. Oke, paham ya? Nah, yang kedua jenisnya adalah speech recognition atau pengenalan suara. Nah, yang ini memasukkan datanya itu berupa suara. Ya, simpelnya kayak gitu. Contoh aplikasi yang bisa dipakainya itu adalah saat kalian memakai Siri untuk membuka aplikasi HP. Kemudian bisa menggunakan aplikasi Gemini, ya, bisa juga menggunakan Google Assistant. Bapak minta satu orang mau praktekkan, boleh lah, ini ya, Raisa aja. Coba Raisa. Bapak buka aplikasi begini ya. Presiden Indonesia sekarang. Presiden Indonesia sekarang adalah Prabowo Subianto. Nah, seperti itu, ya. Jadi outputnya juga berupa suara kembali. Oke, boleh tepuk tangan buat Raisa. Image recognition atau pengenalan gambar. Tadi ingat yang pertama NLP itu masukkan apa? Teks, betul. Yang kedua speech recognition itu yang dimasukkan apa? Suara. Nah, yang terakhir ini image recognition adalah kemampuan komputer untuk melihat gambar dan mengenali apa yang ada di dalamnya. Jadi tinggal kayak soalnya contohnya ada Google Lens dan ada kamera handphone, ya, bisa mengenali wajah. Oke, kita buktikan. Nah, misalnya Bapak pakai ini aja ya, kamera. Tuh, lihat ada kotak-kotak gitu ya. Kelihatannya? Nah, itu si AI itu udah bekerja, dia bisa mengenali wajah. Atau yang kedua, misalkan kalau kalian penasaran pakai Google Lens. Oke, kita coba. Coba, ada yang berani ke depan lagi? Nah, ini dia, coba. Nah, buat ini. Nah, coba arahkan, coba pakai depan. Sudah, stop. Nah, keluar berupa informasi tentang laptop tersebut, ada jenisnya, segala macam ya terkait gambar ini. Oke, silahkan duduk, boleh tepuk tangan buat buatnya. KA ini berfungsi atau bekerja melalui 3 tahapan. Yang pertama apa? Kedua, ketiga. Nah, lalu aplikasi-aplikasi KA ini dibedakan menjadi 3 jenis yang akan kita pelajari sekarang, ya. Yang pertama apa? NLP, betul. Yang kedua, ya apa? Dia mau apa? Speech, betul ya. Speech. Yang ketiga adalah image, ya, yang ini ya, pengenalan gambar. Oke, nah ini simpelnya seperti ini. NLP memasukkan data berupa teks, speech recognition memasukkan data berupa suara, dan terakhir image. Ingat-ingat image itu kan dalam bahasa Indonesia artinya gambar, ya, memasukkan data berupa gambar. Nah, karena waktu kita sudah mengerti, kita akan buat kelompok ya. Kelompoknya 3 kelompok saja sudah dibuat berdasarkan kemarin ya hasil dari tes minat dan bakat. Nah, Bapak akan memberikan LKPD ini di mana yang pertama nanti ketua kelompok mengambil kertas yang sudah terdapat aplikasi yang akan didiskusikan secara chat. Oke. Kemudian yang kedua, kalian secara kelompok nanti harus bisa menentukan jenis KA dari aplikasi tersebut. Oke. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah penggunaan aplikasinya. Kemudian jangan lupa harus berdiskusi karena nanti dinilai ya, yang aktif, yang bekerja sama dan sebagainya. Kemudian terakhir, kalian harus bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, hasil diskusi kalian. Paham ya? Oke, coba sekarang ketua kelompoknya boleh ke depan. Ya. Boleh, silakan berdiskusi. Oke.
ada yang mau ditanyakan, kalau udah ngerti ya boleh buka aja tangannya. Nanti kalau udah selesai duluan boleh presentasi duluan. Ini dapat apa? Aplikasi apa? Apa? Boleh. Oke. Ini kebagian apa ini? Oh, begini. Sini praktek nanti ya, mau dicoba. Ini kan tentang apa? Aplikasi apa? Google nih di depan. Nah, sok praktekannya nanti tulis langkah-langkahnya gimana, oke? Kasih buka, terus sok praktekannya. Sambil dicobain nanti ya, kita orang bisa coba. Diarahkan kepada apa berarti? Kepada objek atau benda. Buat hasilnya, berarti langkah yang kedua adalah arahkan kepada gambar atau benda. Oke, terus diarahkan keduanya apa? Terus Google Lens akan memproses itu ya, sok gitu ya. Nah, aplikasi apa? Ini. Nah, ini itu cari aplikasinya. Nah, gerakan langkah yang pertama apa coba? Coba ini tekan ikon ucapkan perintah atau pertanyaan dulu. Kira-kira nanti mau nanya apa? Nah, tulis di sebelah sini nih, ya, sok dalam buku. Nanti dipraktekkan ya, bagus khususnya. Oke, untuk satu berikutnya dan GPT. Oke, coba ya. Nah, nama ini apa nanti? Selain GPT, terus nanti saya bacakan. Itu aja tutup aplikasi dulu ya. Tutup aplikasi kiri. Terus kalau
Oh ya, jangan lupa kalian harus memberikan alasan kenapa aplikasi yang kalian pilih itu termasuk jenis yang kan ada 3 jenis ya. Nah, ini berikan alasan pada kota kedua ini kenapa aplikasi yang berarti aplikasi apa namanya ChatGPT termasuk pada jenis aplikasi rewasan ngomong aplikasi apa? Oke, karena alasannya tuh itu karena bisa mengerti bisa mengerti bahasa manusia melalui Dari udah siap? Oke, kelompok berapa ya? Kelompok 3. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok langkah-langkah menggunakan aplikasi. 1. Buka aplikasi Google Lens. 2. Arahkan pada gambar atau benda. 3. Tekan tombol cari atau objek. 4. Lihat informasi atau hasil pencarian gambar. Oke, terus alasannya? Alasannya, aplikasi Google Lens termasuk jenis aplikasi image recognition karena bisa memasukkan data berupa gambar. Oke, boleh sekarang dipraktekkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langkah pertama menggunakan aplikasi. 1. Buka aplikasi ChatGPT. 2. Masukkan teks yang akan ditanyakan. 3. Misalnya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Aku sedang belajar kecerdasan artifisial. Tunggu dan jawabannya akan segera muncul. Oke. Coba keluar nggak hasilnya? Oke, keluar ya. Coba perlihatkan sini. Oke, jadi apa itu tuh? Ya. Oke, coba sekali lagi. Kalian, nah coba yang ini nih. Coba kita ini apa? Keluar ya itu hasilnya ya. Oke, bagus, sok boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, udah siap lagi? Boleh. Yang laki-laki dulu ya, kira.
langsung pada jenis aplikasi NLP karena bisa mengerti bahasa manusia berupa teks. Coba kalian dipraktekkan ya, biar Bapak tahu kalian bisa menggunakan aplikasi ChatGPT-nya. Masukkan teks yang akan ditanyakan. Kecerdasan artifisial, coba. Tunggu dan jawabannya akan segera muncul. Oke, coba dilihatin benar. Luar ya, coba jadi apa? Kecerdasan artifisial itu coba dibacain apa? Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Oke, betul ya, berarti udah bisa ya menggunakan aplikasi ChatGPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah menggunakan aplikasi. Buka aplikasi Gemini. Tekan ikon mikrofon atau teks. Ucapkan perintah atau pertanyaan. Tunggu dan baca dari aplikasi Gemini. Tutup aplikasi Gemini. Aplikasi Gemini pada jenis aplikasi speech recognition karena aplikasi bisa mendengar suara kita dan mengubahnya jadi tulisan supaya bisa mengerti, sehingga aplikasi Gemini bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Oke, coba praktekkan. Caranya ini apa? Namanya. Pertama, buka aplikasi Gemini. Oke, kemudian Tekan ikon mikrofon atau teks. Ucapkan perintah atau pertanyaan. oke. Satu lagi. Ya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tunggu dan baca dari aplikasi Gemini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah frasa dalam bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menjadi prinsip utama bagi bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama. Oke. Tutup aplikasi Gemini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi ya, dan Bapak lihat kalian semua sudah bisa menentukan nih langkah-langkah cara menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial. Ya, tadi udah enak sebenarnya membaca, kalian dapat Gemini, kalian dapat Google Lens, kalian dapat ChatGPT. Oke. Dan Bapak pikir juga kan udah bisa menggunakan dan menerapkannya langsung, ya, dipraktikkan langsung. Nah, sebelum Bapak kasih tes formatif, ya, yang harus diisi perorangan, di sini ada SDG dulu. Oke, cuman SDG-nya itu ini SDG-nya agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, ya. Nah, Bapak akan mencoba menjadi seorang mentalis, ya, kayak jadi produser, jadi produser, ya. Jadi nanti Bapak akan mencoba buat menebak pikiran kalian, ya. Siap ya? Nah, fokus. Oke, yang pertama dalam hati, pilih angka dari 1 sampai 10. Kalau kalian nanti lupa, sok ditulis aja di kertasnya atau di bukunya ya, buat mengikuti instruksi dari Bapak. Sudah? Pilih angka 1 sampai 10. Oke, kemudian coba dikali 2. Kali 2, lalu ditambah 8,
Sudah? Sudah? Oke? Kalau dari sama 8 dibagi 2. Bagi 2. Sudah? Dikurangi angka awal yang telah kalian pilih tadi. Nah, jadi angka awalnya berapa? Sudah? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, sekarang rubah angka yang kalian punya itu menjadi sebuah huruf, ya. Misalnya angka 1 itu adalah huruf A. Berarti 2 itu apa? B, 3 C, 4 D, 5 E dan seterusnya. Beres. Oke, sudah? Yakin? Sudah? Berubah? Oke. Kemudian kalian pikirkan satu negara yang berawalan huruf yang kalian punya. Ingat ya, pilihnya negara. Boleh yang ada di dunia. Oke, sudah? Benar. So, sebelum Bapak kan udah buat prediksinya dari awal ya. So, silakan kalian bisa berubah lagi pilihan negaranya. Oke, apa? Coba boleh disebutkan dalam jumlah 3 ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Nggak akan diubah? Benar. Oke, ini hasil prediksi Bapak dari awal. Jawabannya Denmark. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Nah, kok bisa? Kayak gitu ya. Kenapa bisa? Nah, itu mah ada triknya, ya. Nanti kita belajar dengan sulap Deddy Corbuzier. Nah, kalau ada yang jawabannya Dubai itu pasti salah karena Dubai itu adalah nama ya. Oke, nah ini tes formatif atau tes individual kalian, dimana nanti kalian bisa langsung scan barcode ini di handphone kalian, atau bisa juga nanti tinggal diklik link yang ada di bawah ini, ya. Tugasnya ini nanti Bapak share aja di grup kelas aja, ya. Nah, nanti setelah kalian buka ini, nanti akan muncul soal 10 soal, oke? Nah, di sini ada instruksi yang jelasnya. You can, pertama yang tadi ya, scan barcode. Kemudian if you saw the games, you can klik icon play. Tinggal di play aja, nanti keluar nih. Soalnya ada 10, tinggal working selection with choose the correct answer. Tinggal pilih menurut kalian mana jawaban yang paling tepatnya. After finish, setelah selesai, look at papan peringkat. Jadi ada papan peringkatnya, begitu pun juga hasil skor kalian. Ya. Nah, dan kemudian print it, don't forget to write your name. Jangan lupa tulis nama kalian. Oke, paham? Oke. Alhamdulillah kita lanjut ya, masuk ke refleksi. Pertama nih, bagaimana perasaan kalian setelah mencoba berbagai macam aplikasi kecerdasan artifisial? Senang. Kenapa? Coba senang. Apa yang membuat kalian senang? Apa yang mau apa tadi? Oke, bisa mengetahui kecerdasan artifisial melalui aplikasi tadi ya. Nah, apa aja macam-macam KA yang sudah dipelajari? Kira-kira ada berapa yang sudah kita pelajari sekarang? 3. Oke, 1 apa? Oke, 2 speech recognition, 3 adalah image. Oke. Yang berikutnya nih, dari berbagai aplikasi yang sudah kita pelajari ini, menurut kalian manakah aplikasi yang paling menarik? Yang paling menarik? Saya raise your hand, masukkan tangannya, semua jawab. Oke, Akila? Oke, Gemini. Oke, mengapa menurut kalian, menurut Akila itu yang paling menarik? Oke, karena bisa berbicara secara langsung, ya, kemudian langsung juga bisa dijawab sama aplikasi ini. Oke, terus terakhir nih, menurut kalian apakah aplikasi kecerdasan artifisial ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Tentu bermanfaat, ya, bisa memudahkan kalian mencari informasi. Belum apa tutup, ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua ya? Oke. Nah, untuk pengayaan di rumah, kalian cobalah aplikasi KA yang lain
Oke, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya kalian mau coba Google Maps ya, bisa coba juga aplikasi yang lain lah ya, nanti bisa cari di rumah. Kemudian dilakukan percobaan ya, seperti tadi. Setelah itu kalian catat hasilnya di buku tulis. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, termasuk jenis yang mana. Kemudian tuliskan pendapat kalian mengenai aplikasi tersebut. Oke? Dan untuk next meeting, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang 4 jenis kecerdasan artifisial beserta penerapannya. Ya, jadi lanjutan dari materi di pertemuan sekarang. Akhir kata, thanks for today and for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.